Kalau kita lihat inflasi Amerika Serikat ternyata kembali memanas di Ya, level benar. 8,6% secara year on year di periode Mei 2022 ini atau tertinggi sejak 1981. Nah, sebetulnya kalau dilihat sejauh apa sih dampaknya? Apakah sudah mulai dirasakan di tanah air? Ya, kalau kita lihat di tanah air sendiri sebenarnya yang paling dirasakan pertama itu di pasar finansial ya. Kita tahu tadi nilai tukar rupiah itu merosot sekitar 0,88%, itu merupakan penurunan harian terbesar sejak Februari 2021. Jadi memang tekanannya itu sangat besar di pasar finansial. Kemudian IHSG juga jeblok 1,4%, bahkan sempat lebih dari 2%. Kemudian di pasar SBN juga kena yield SBN tenor 10 tahun itu naik sekitar 6 basis point. Jadi emang tekanan ini sangat berasa di pasar finansial dan mungkin masih akan berlanjut sampai The Fed mengumumkan kebijakan moneter nanti di Kamis dini hari ya waktu Indonesia. Oke, artinya untuk ke depannya ini akan menunggu seperti apa hasil FOMC ya Mas Putu ya. Benar. Dan seperti apa sih kalau kita lihat dampak spillover-nya nih terhadap perekonomian tanah air dari inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih dalam level tinggi begitu. Apakah ini akan mempengaruhi juga, apalagi ada indikasi The Fed ini bakal semakin agresif dalam menaikkan suku bunga Ya, acuan? kalau kita lihat misalnya ke tanah air ya, untuk khususnya ke perekonomian, saya rasa dampaknya masih belum terasa sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya inflasi di Indonesia juga ikut meningkat kalau mengikuti inflasi di Amerika Serikat, karena mau tidak mau ada imported inflation yang akan ke Indonesia. Kemudian bagaimana nanti perkembangan nilai tukar rupiah. Sejauh ini sih nilai tukar rupiah masih cukup stabil ya, bisa dikatakan begitu, yang bisa meredam laju inflasi di Indonesia. Jadi selama inflasi di Indonesia masih stabil gitu, masih dalam rentang BI 2 sampai 4%, itu saya rasa dampaknya ke perekonomian masih akan kecil. Tapi kalau misalkan kita lihat gitu ya, meskipun masih dalam rentang target BI di 2% sampai 4%, tapi kan inflasi di tanah air ini sudah mulai merangkak naik, Iya, terakhir 3,55% gitu ya. Iya. Apakah inflasi Indonesia ini masih dalam kategori terkendali begitu? Sebetulnya langkah apa sih atau mungkin jurus jitu apa yang perlu diambil pemerintah untuk menekan laju inflasi atau mungkin untuk meredam dampak inflasi yang terjadi secara perekonomian global gitu? Inflasi tinggi ini kan sudah dirasakan berbagai negara. Kalau kita lihat inflasi tinggi itu di negara-negara maju ya, negara barat, itu sebenarnya faktor utamanya adalah harga energi yang tinggi, kemudian harga makanan yang tinggi. Kita lihat inflasi di Amerika Serikat itu misalnya yang 8,6%, itu inflasi yang memasukkan item energi dan makanan. Sementara kalau kita lihat inflasi intinya itu justru mengalami penurunan. Inflasi itu inflasi yang tidak memasukkan sektor energi dan makanan. Jadi itu sudah turun 2 bulan beruntun malahan. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, inflasinya itu masih terjaga, apalagi pemerintah kemarin sudah menambah subsidi BBM ya. Jadi Pertalite dan gas 3 kg kemungkinan tidak akan dinaikkan, itu bisa menjaga inflasi lebih lanjut. Tidak seperti di negara-negara barat yang harga BBM-nya itu mengikuti fluktuasi harga minyak mentah. Selama harga minyak mentah tinggi, harga energi tinggi, harga BBM di sana juga tinggi. Itu yang menyebabkan inflasi menjadi tinggi. Kemudian dari kebijakan moneter, BI kemarin juga sudah menaikkan GWM ya sampai September nanti, itu yang diperkirakan bisa menyerap likuiditas 110 triliun. Itu bisa juga meredam inflasi di dalam negeri sih. Kalau misalkan kita lihat begitu ya, FOMC kan akan digelar 14 sampai 15 Juni pekan ini. Tentunya ini akan menjadi perhatian pelaku pasar, apalagi mengingat inflasi Amerika Serikat pada bulan Mei ternyata belum melandai, ternyata belum sampai puncaknya. Sebetulnya seberapa besar sih kemungkinan The Fed ini bakal semakin agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya gitu? Apakah probabilitas kenaikan 75 basis point ini sudah di depan mata? Iya, kalau probabilitas 75 basis point di pekan ini ada ya, tapi saya rasa masih belum, karena The Fed pada bulan lalu itu udah menyatakan akan menaikkan 50 basis point di bulan ini, kemudian bulan depan juga 50 basis point. Kemudian seperti saya bilang tadi, inflasi itu sebenarnya di Amerika sudah melambat. Inflasi inti itu melambat dalam 2 bulan beruntun, kemudian The Fed juga menggunakan acuan inflasi yang lain, yaitu inflasi PCE. Itu juga inflasi inti PCE itu juga sudah melambat dalam 2 bulan beruntun. Jadi ada indikasi demand di Amerika Serikat itu sudah menurun, hanya saja karena kenaikan harga energi yang masih belum bisa dikendalikan, itu yang menyebabkan inflasi yang memasukkan sektor energi dan makanan itu masih terus menanjak. Jadi saya rasa mungkin The Fed akan tetap pada jalurnya di
pekan ini menaikkan 50 basis point, kemudian bulan depan 50 basis point, dan di akhir tahun nanti suku bunga berada di kisaran 2,75 sampai 3%. Itu 200 basis point dari sekarang. Saya rasa masih pada jalurnya itu sih. Oke, artinya The Fed ini masih akan agresif, tapi mungkin besarannya seagresif itu 50 basis point, belum sampai 75 basis point gitu ya. Dengan melihat tadi PCE yang ternyata sebetulnya melambat gitu, apakah sebetulnya inflasi secara tahunan yang sampai 8,6% ini artinya tidak perlu dikhawatirkan atau seperti apa? Iya, karena bank sentral itu biasanya menggunakan acuan inflasi inti ya untuk menetapkan kebijakan moneternya. Karena kita tahu kalau misalnya harga energi di negara-negara barat itu tidak bisa dikendalikan oleh bank sentral. Jadi itu sangat tergantung dengan bagaimana volatilitas harga minyak mentah, gas bumi atau batu bara. Jadi itu di luar kendali bank sentral. Jadi makanya yang digunakan itu adalah inflasi inti. Jadi kenaikan inflasi inti itu yang diperhitungkan oleh The Fed sih. Dan bank sentral lainnya sih pada umumnya. Oke.